Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Ijka Mapaja, yang kedua ada Nurul Hidayah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Pina Nurapista. Langsung lanjut saja ke materinya. Oke, langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu definisi cyanobacteria. Nah, apa sih cyanobacteria itu? Cyanobacteria adalah kelompok bakteri yang mampu melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Nah, organisme ini tuh sering disebut ganggang biru karena warnanya itu kebiruan akibat pigmen fotosintetik. Nah, gambar kiri di atas itu kelompok bakteri fotosintetik, sedangkan gambar kanan di atas itu yang sering disebut ganggang biru tersebut. Nah, definisi selanjutnya ada yang termasuk organisme prokaryotik. Nah, namun sebenarnya cyanobacteria itu bukan alga, melainkan bakteri yang tidak memiliki inti sel sejati atau prokaryotik tersebut. Nah, cyanobacteria juga dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti air tawar, laut, tanah, bahkan di tempat yang ekstrim. Nah, seperti gambar di atas, gambar kanan di atas itu ada berbagai gambar yang sudah saya cantumkan di atas. Nah, selanjutnya di sini ada contoh habitat. Nah, di sini tuh sudah saya cantumkan ada beberapa contoh, yaitu danau, tanah lembab, batuan, dan laut. Oke, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri umum cyanobacteria. Nah, yang pertama di sini ada yang bersifat prokaryotik. Nah, cyanobacteria itu memiliki struktur sel yang sederhana karena termasuk organisme prokaryotik. Seperti gambar di atas itu ada DNA, contoh DNA tersebut. Nah, yang kedua, ciri umum yang kedua memiliki pigmen fotosintetik. Nah, mereka itu mengandung pigmen seperti klorofil A dan pikosianin yang memungkinkan fotosintesis tersebut. Seperti gambar di atas itu titik di atas itu klorofil dan titik di bawah itu pikosianin. Ciri umum yang ketiga yaitu tidak memiliki membran inti. Nah, sel cyanobacteria itu tidak memiliki inti sejati dan organel membran seperti gambar di atas tersebut. Lalu, ciri umum yang keempat yaitu hidup soliter dan berkoloni. Nah, organisme ini tuh dapat hidup sendiri atau membentuk koloni dan berkembang biak secara seksual. Nah, seperti gambar yang di samping ini, yaitu yang bagian kiri itu hidup soliter dan yang bagian kanan itu yang hidup berkoloni. Nah, ciri umum yang terakhir ada reproduksi aseksual. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan, yaitu reproduksi bisa secara aseksual, seperti gambar di samping ini, dari pembelahan biner hingga fragmentasi. Nah, dari pembelahan biner tersebut yang gambar kiri hingga fragmentasi seperti gambar yang di kanan. Selanjutnya itu ada struktur sel dari cyanobacteria. Nah, yang pertama itu ada mucoid set. Letaknya itu di sini yang warna hijau. Nah, mucoid set adalah lapisan lendir paling luar yang menyelimuti sel cyanobacteria. Lapisan ini berfungsi melindungi sel dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan seperti kekeringan, radiasi, atau zat berbahaya. Selanjutnya itu ada kapsul. Letaknya itu setelah mucoid set. Yang warna biru muda ini, kapsul merupakan lapisan pelindung yang berada di luar dinding sel. Fungsinya untuk melindungi sel dari gangguan lingkungan serta membantu sel menempel pada permukaan atau membentuk koloni. Selanjutnya itu ada slime coat. Setelah kapsul, letaknya di sini. Slime coat adalah lapisan lendir yang membantu cyanobacteria bergerak perlahan di permukaan serta memberikan perlindungan tambahan terhadap kondisi lingkungan. Selanjutnya itu ada cell wall atau dinding sel. Dinding sel memberikan bentuk dan kekuatan pada sel cyanobacteria. Dinding sel ini tersusun dari lapisan peptidoglikan dan memiliki struktur yang mirip dengan bakteri gram negatif. Selanjutnya itu ada nukleoid atau DNA. Nah, letaknya itu ada di sini, yang ada untayan-untayannya. Nah, nukleolid adalah bagian yang mengandung materi genetik DNA. Pada cyanobacteria, DNA tidak dibungkus oleh membran inti karena termasuk organisme prokaryotik. Selanjutnya itu ada ribosom. Letaknya itu ada di sini. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Protein yang dihasilkan digunakan untuk berbagai proses metabolisme sel. Selanjutnya itu ada karbosisom. Karbosisom itu letaknya ini, yang gede ini. Karbosisom adalah struktur mikro yang mengandung enzim penting untuk proses fotosintesis, khususnya itu dalam fiksasi karbon.
Selanjutnya itu ada tilakoid, yang letaknya itu ada di sini. Tilakoid adalah sistem membran di dalam sel yang menjadi tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Pada bagian ini terdapat pigmen fotosintetik yang menangkap energi cahaya. Dan selanjutnya itu ada picobilisom. Letaknya itu ada di sini. Picobilisom adalah kompleks pigmen yang terdapat pada tilakoid. Struktur ini berfungsi menangkap energi cahaya untuk proses fotosintesis dan memberi warna biru kehijauan pada cyanobacteria. Selanjutnya ada reproduksi cyanobacteria. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual. Nah, cyanobacteria berkembang biak secara aseksual, yaitu tanpa melalui proses peleburan sel kelamin. Cara reproduksi ini memungkinkan cyanobacteria berkembang dengan cepat, terutama pada lingkungan yang mendukung. Yang kedua ada pembelahan biner. Pembelahan biner adalah cara reproduksi yang paling umum pada cyanobacteria. Pada proses ini, satu sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Proses ini berlangsung melalui tahap. Yang pertama ada replikasi DNA, yang kedua ada pemanjangan sel, yang ketiga ada pembentukan dinding pemisah, dan yang keempat ada terbentuknya dua sel baru. Yang ketiga itu ada fragmentasi atau hormogonium. Cara cyanobacteria yang terbentuk filamen rantai sel reproduksi dapat terjadi melalui fragmentasi. Filamen akan terputus menjadi beberapa bagian kecil yang disebut hormogonium. Kemudian masing-masing bagian akan tumbuh menjadi individu yang baru. Yang keempat ada pembentukan akinet. Nah, beberapa cyanobacteria membentuk akinet, yaitu sel berdinding tebal yang berfungsi sebagai bentuk dorman. Akinet terbentuk ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau kekurangan nutrisi. Ketika kondisi kembali baik, akinet akan berkembang menjadi sel baru. Yang kelima, tidak memiliki reproduksi seksual. Berbeda dengan organisme lain, cyanobacteria tidak memiliki proses reproduksi seksual, seperti peleburan gamet. Semua proses perkembangbiakan terjadi hanya melalui aseksual. Selanjutnya ada klasifikasi cyanobacteria. Yang pertama itu ada kelompok Rhococales. Nah, kelompok ini terdiri dari cyanobacteria yang hidup sebagai sel tunggal atau membentuk koloni kecil dan tidak membentuk filamen. Nah, reproduksinya biasanya terjadi melalui pembelahan biner. Contohnya itu Gloecapsa yang sering ditemukan pada batu lembab dan Rhococcus yang banyak hidup di perairan tawar. Kelompok yang kedua ada Oscillatoriales. Nah, cyanobacteria dalam kelompok Oscillatoriales memiliki filamen panjang yang tersusun dari banyak sel dan tidak memiliki heterokista. Nah, beberapa jenis dapat bergerak perlahan seperti berayun saat dilihat dengan mikroskop. Contohnya itu Oscillatoria yang sering hidup di kolam atau danau, serta Limbia yang banyak ditemukan di perairan laut maupun air tawar. Kelompok yang ketiga ada Nostocales. Nah, kelompok Nostocales memiliki filamen yang tersusun dari banyak sel yang memiliki heterokista, yaitu sel khusus untuk mengikat nitrogen dan udara. Nah, contohnya itu Nostoc yang sering ditemukan di tanah yang lembab atau sawah, serta Anabaena yang dapat hidup di perairan dan bersimbiosis dengan tanaman air seperti Azolla. Kelompok yang keempat ada Stygonematales. Nah, kelompok Stygonematales memiliki filamen bercabang sehingga strukturnya itu lebih kompleks dibandingkan kelompok lain. Cyanobacteria